Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat kepada Ibu Maya Kuswanti MPD selaku dosen pengampu perencanaan pendidikan atau perencanaan pembelajaran. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Rifai dengan NIM 8620623023. Oke, baik. Sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan materi atau mempresentasikan dari PPT atau PowerPoint dengan judul penerapan analisis SWOT atau SWOT dalam perencanaan pendidikan. Di sini terdapat dari kelompok 5. Baik. Yang pertama yaitu pengertian analisis SWOT atau SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strengths, kelemahan atau weaknesses. Nah, peluang yaitu opportunities dan ancaman yaitu threats dalam satu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Nah, keempat faktor itulah yang membentuk akrom SWOT atau Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats. Nah, jadi proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasikan sebuah faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini analisa SWOT juga dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah-memilih berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Nah, kemudian penerapannya dalam gambar metrik SWOT, di mana aplikasinya itu adalah bagaimana sebuah kekuatan atau strengths ya mampu mengambil keuntungan, atau advantage dari peluang yang disebut opportunities yang ada. Nah, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada tersebut gitu. Nah, selanjutnya bagaimana pula kekuatan untuk mampu menghadapi sebuah ancaman atau trends yang ada gitu ya. Nah, dan terakhir adalah bagaimana cara kita untuk mengatasi kelemahan atau weaknesses yang mampu membuat ancaman menjadi bukti nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Nah, teknik SWOT ini dibuat oleh sebelumnya dari Albert Humphrey yang memimpin dulunya itu proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa ya pada tahun 1960-an dan 1970-an. Nah, dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Nah, demikian seperti apa yang serba-seru. Seperti apa serbaseru.com itu yang terbentuk dari situs ya atau kutipan dari halaman Wikipedia Indonesia. Nah, jadi yang selanjutnya apa sih maksud dan tujuan analisa SWOT tersebut? Nah, sebelumnya analisis SWOT atau yang dalam kepanjangannya yaitu Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Theorities ya. Nah, telah menjadi salah satu alat yang berguna dalam dunia industri. Nah, namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk digunakan sebagai aplikasi alat bantu dalam analisa apakah proyek pendidikan tersebut yang diterapkan selama ini dapat membentuk karakter dari para unsur yang ada di dalam pendidikan. Nah, jadi para unsur pendidik itu harus berperan gitu ya, harus berperan sebagai sebuah penggagas atau inovator dalam merancang masa depan dan lembaga yang mereka kelola gitu.
Nah, apa strategi-strateginya? Nah, tentu saja di sini mempunyai strategi terbaru gitu yang membuat mereka lebih inovatif untuk membangun dan merancang masa depan lembaga yang lebih dikelola. Nah, untuk melakukan hal-hal tersebut, nah antara lain itu mereka membutuhkan sebuah pengujian terlebih dahulu ya mengenai apa saja lingkungan lembaga pendidikan itu sendiri, tapi juga lingkungan eksternalnya. Nah, itu dari Bradford pada tahun 1991. Nah, analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan atau peluang ya, dan ancaman atau SWOT. Nah, juga dikenal sebagai analisis SWOT dalam berbagai buku manajemen. Menjalin sebuah kerangka pendidikan untuk para administrator pendidikan dalam memfokuskan secara lebih baik pada layanan kebutuhan dalam masyarakat. Nah, jadi meskipun sebenarnya ya analisa ini banyak ditunjukkan untuk peranan dalam sebuah bisnis, hal-hal bisnis, hal ide atau penggunaan perangkat di dalam bidang pendidikan itu bukanlah suatu hal yang sama gitu. Sesekali adalah yang baru. Nah, sebagai contoh Greksi pada tahun 1991. Nah, beliau juga menyatakan bahwa pendekatan ini untuk meningkatkan minat dalam masyarakat untuk memasuki sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan. Nah, jadi perangkat manajemen yang seandainya ditunjukkan untuk bidang industri seringkali dibias oleh untuk diterapkan dalam bidang pendidikan. Nah, karena di sisi lain juga SWOT itu adalah teknik yang sudah sederhana gitu ya, mudah dipahami dan juga bisa digunakan dalam merumuskan strategi-strategi yang dan kebijakan-kebijakan untuk pengelolaan. Nah, pewirausahaan, minus administrasi. Nah, sehingga SWOT itu di sini tidak mempunyai akhir gitu ya. Akhirnya artinya akan selalu berubah sampai dengan tuntunan zaman. Nah, di samping itu juga ada manfaat analisis SWOT. Nah, tadi sudah ya membahas tentang membahas tentang maksud dan tujuan. Nah, dan kini kita akan membahas sedikit manfaat dari analisis SWOT. Nah, dalam materi ini juga analisa atau analisis SWOT dapat dimanfaatkan sebagai salah satunya untuk menganalisis kondisi dari kondisi diri ya, baik individu maupun lingkungan pribadi. Nah, yang kedua yaitu menganalisis kondisi internal dan eksternal pendidikan. Yang ketiga yaitu mengetahui seberapa efektif pendidikan dalam menanamkan sebuah karakter. Yang keempat yaitu untuk mengetahui kemampuan sistem dan lembaga pendidikan dalam menjalankan kewajiban untuk memberikan generasi emas bangsa gitu ya di tahun-tahun ke depannya. Nah, jadi itu untuk manfaatnya. Nah, di samping manfaat juga di sini ada analisis SWOT dalam SWOT dalam pendidikan. Nah, jadi analisis SWOT itu tersendiri dapat didefinisikan dengan suatu identifikasi sebagai faktor secara sistematis untuk merumuskan sebuah strategi perumusan gitu ya. Nah, jadi analisis ini juga dapat didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strengths gitu ya. Nah, dan peluang juga yang disebut opportunistis. Nah, akan tetapi secara kebersamaan itu dapat menimbulkan kelemahan. Apa aja kelemahannya? Nah, antara lain untuk kelemahan dan ancaman gitu ya. Ada beberapa tahapan gitu, ada beberapa langkah yang mesti ditempuh dalam melakukan sebuah analisis SWOT. Nah, langkah pertama yaitu mengidentifikasi kelemahan. Nah, kelemahan dari
sebuah internal maupun eksternal, baik dari globalisasi maupun di era digitalisasi. Yang paling urgent untuk diatasi secara umumnya pada semua komponen-komponen pendidikan tersebut. Nah, langkah keduanya yaitu identifikasi kekuatan, yaitu baik dari internal maupun eksternal. Nah, yang diperkirakan mungkin cocok untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang telah diidentifikasi pada langkah pertama. Nah, di langkah yang ketiga, mereka melakukan sebuah analisis SWOT. Yang mereka lakukan itu setelah diketahui kekuatan, diketahui kelemahannya, peluang dan ancaman dalam konteks sistem manajemen pendidikan. Nah, selain itu juga ada langkah keempat. Nah, langkah keempat ini adalah untuk merumuskan strategi-strategi yang direkomendasikan untuk menangani suatu kelemahan dan suatu ancaman. Nah, termasuk dari pemecahan masalah, perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Nah, begitu. Jadi langkah kelima, yaitu mereka menentukan sebuah prioritas prioritas mereka gitu, penenangan kelemahan dan ancaman tersebut. Nah, dan susun suatu rencana tindakan tersebut untuk melakukan progres atau program penenangan gitu ya, penanganan tersebut. Nah, dengan analisis analisis SWOT tersebut, kita bisa mengharapkan itu dari segi lembaga pendidikan dapat melakukan langkah-langkah strategis gitu. Nah, ya. Nah, di antara langkah-langkah strategisnya adalah cara di mana organisasi atau lembaga akan mencapai tujuannya gitu, sesuai dengan peluang-peluang atau ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang mereka hadapi. Nah, dari serta sumber daya maupun eksternal dari internal gitu ya, dari kemampuannya. Jadi itu analisis SWOT dalam dunia pendidikan. Nah, dari sebuah apa yang udah kita bahas di sini, ada kelemahan dan kekuatan dari analisis SWOT. Nah, sebagai contoh di sini dari analisis SWOT dalam lembaga pendidikan ya. Nah, analisis kerja keras secara sederhana itu kita bisa dapat pahami gitu sebagai pengajuan terhadap kualitas dan kelemahan internal sebuah organisasi ya, serta peluang dan ancaman lingkungan eksternalnya. Nah, SWOT juga di sini adalah perangkat umum yang didesain dan digunakan sebagai langkah awal dan proses pembuatan keputusan dan sebagai perancangan strategi dan berbagai terapan. Nah, tentunya dalam menganalisis sebuah SWOT atau analisis SWOT tidak hanya terjadi di dalam lembaga saja. Nah, ataupun di dalam lembaga atau usaha-usaha yang lainnya gitu ya. Tentunya di lembaga pendidikan pun tentu ada gitu ya. Nah, di sini juga ada berbagai contoh gitu. Bagaimana sih contohnya? Nah, contohnya di sini ada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang sudah saya jelaskan, yang tadi saya jelaskan ya, yaitu SWOT. Nah, yaitu kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman. Nah, baik. Dari analisis strategi SWOT dalam lembaga pendidikan, baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Nah, untuk lingkungan internal itu berupa ancaman dan identifikasi terhadap kondisi organisasi internal, dari cakupan organisasi, biaya operasional, serta efektivitas organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun dana yang sudah tersedia gitu ya. Gitu. Jadi kekuatan, dari segi kekuatan atau kelemahan, organisasi itu menjadikan rangka mewujudkan sebuah tujuan atau sasaran gitu ya. Lingkungan internal juga merupakan sebuah ruh gitu dalam sebuah lembaga untuk menjalin keberlangsungan proses pendidikan yang sedang berlangsung, karena itu juga kita dapat diperlukan gitu untuk manajemen pengelolaan yang lebih baik. Nah, di samping itu juga ada menganalisis kebutuhan peserta didik.
Nah, yang kedua untuk berkomitmen peserta didik, seleksi peserta didik, orientasi, penetapan peserta didik, pembinaan dan pengembangan peserta didik, pencatatan dan pelaporan, serta kelulusan dan alumni. Nah, sebelumnya di sini juga ada rangkuman jurnal dan abstrak ya. Mungkin saya akan jelaskan sedikit untuk rangkuman jurnal. Nah, analisis SWOT juga dari segi kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman. Nah, itu semuanya penting untuk meningkatkan mutu lembaga di dalam pendidikan gitu ya. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi internal dan eksternal yang positif. Nah, sambil meminimalkan yang negatif gitu ya, agar lembaga itu bisa bersaing dan memenuhi harapan stakeholder atau dari siswa, dari orang tua dan dari masyarakat gitu ya. Nah, di sini untuk PPT-nya yaitu berreferensi dari Ananda R dan Revinda dari pengantar evaluasi program pendidikan di Medan. Nah, yang perdana publishing yaitu ANA, program lembaga pendidikan madrasah dan strategi pengembangannya, Jurnal Dinamika Ilmu vol 6. Nah, vol Samarinda STIN Samarinda 2026 dengan link jurnalnya sebagai berikut. Nah, jadi untuk kesimpulannya yaitu analisis SWOT juga merupakan salah satu pendekatan dari sebuah strategis yang sangat penting dalam perencanaan pendidikan. Karena apa? Karena dalam analisis SWOT juga dapat membantu lembaga pendidikan untuk memahami kondisi internal gitu, kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternalnya dari peluang dan ancaman yang mempengaruhi pencapaian sebuah tujuan. Nah, dengan melakukan identifikasi secara sistematis, terdapat ada 4 komponen yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, dari sekolah atau instansi pendidikan dapat merumuskan strategi yang lebih tepat, efektif dan relevan dan dengan kebutuhan serta tantangan yang ada. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.